Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semuanya, bertemu lagi kita dengan mata pelajaran dasar-dasar pemasaran. Nah, adapun materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu tentang pengelolaan bisnis berbagai industri di bidang pemasaran. Sebelum kita memasuki materinya, apakah ada yang tahu apa itu bisnis dan pemasaran? Baiklah, Ibu akan menjelaskan tentang bisnis dan pemasaran. Bisnis adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh individu dan sekelompok orang atau organisasi yang menciptakan nilai melalui penciptaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memperoleh keuntungan melalui transaksi. Nah, itulah yang dinamakan dengan bisnis. Sedangkan pemasaran adalah suatu kegiatan pokok yang diperlukan oleh perusahaan, baik itu perusahaan barang ataupun perusahaan jasa, dalam upaya untuk mempertahankan kelangsungan hidup usahanya. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan membahas mengenai pengertian, tujuan dan fungsi dari pemasaran. Yang pertama yaitu pengertian dari pemasaran. Pemasaran itu sendiri yaitu suatu proses menyeluruh, terpadu dan terencana yang dilakukan oleh suatu organisasi atau institusi dalam melakukan usaha agar dapat mengkoordinir permintaan pasar dengan cara menciptakan barang dan jasa yang bernilai jual, menentukan harga, mengkomunikasikan, menyampaikan dan saling bertukar tawar-menawar yang bernilai bagi konsumen, klien, mitra dan masyarakat umum. Sedangkan tujuan dari pemasaran itu sendiri yang pertama yaitu sebagai promosi produk atau layanan jasa. Tujuan pertama dari pemasaran itu sendiri yaitu untuk memperkenalkan atau mempromosikan suatu produk yang telah diproduksi kepada calon konsumen secara umum. Sedangkan tujuan yang kedua yaitu realisasi target penjualan produk atau layanan jasa. Dengan pemasaran yang efektif, maka perusahaan tentu akan memperoleh penjualan yang lebih maksimal. Namun, hal ini tergantung dengan jenis strategi pemasaran apa yang digunakan. Sedangkan tujuan pemasaran yang ketiga yaitu mengetahui kepuasan konsumen. Jikalau strategi pemasaran yang dilakukan baik, selalu berorientasi pada kepuasan pelanggan, sehingga dengan melakukan strategi pemasaran yang baik akan menciptakan kepuasan tersendiri bagi konsumen. Sedangkan fungsi pemasaran itu sendiri yang pertama yaitu fungsi pertukaran. Dalam fungsi pertukaran terdapat dua fungsi lain yang mendukung fungsi pertukaran. Yang pertama yaitu fungsi penjualan. Fungsi penjualan adalah mempertemukan penjual dengan pembeli atau bertemunya permintaan dengan penawaran, baik itu secara langsung maupun tidak langsung, dengan melalui perantara seperti para agen, sales dan lain sebagainya. Sedangkan fungsi yang kedua yaitu fungsi pembelian. Fungsi pembelian adalah pembelian seluruh aktivitas atau hal penting yang diperhatikan dalam rangka mendapatkan produk atau jasa yang sesuai dengan kriteria, baik itu kualitas maupun kuantitas seperti yang diinginkan oleh konsumen. Sedangkan fungsi pemasaran yang kedua yaitu fungsi penyimpanan atau pendistribusian. Fungsi yang kedua ini meliputi yang pertama yaitu pemrosesan, yaitu proses produk di mana pengelolaan, pengemasan sampai siap untuk dijual kepada konsumen. Sedangkan yang kedua yaitu penyimpanan atau penggudangan, yaitu menyimpan produk yang telah jadi sampai pada saat siap untuk disalurkan kepada konsumen. Sedangkan yang ketiga yaitu pengangkutan atau distribusi, yaitu
yaitu pemindahan produk dari produsen kepada agen-agen atau secara langsung kepada konsumen akhir. Sedangkan fungsi yang terakhir yaitu fungsi perantara. Fungsi perantara ini berfungsi sebagai pembiayaan, pencarian informasi, dan pengelompokan produk atau lain sebagainya untuk menyampaikan produk kepada konsumen. Sedangkan peran dari pemasaran itu sendiri yang pertama sebagai sales. Salah satu peran utama pemasaran dalam bisnis adalah sebagai sales atau penjualan. Karena seperti yang kita ketahui, salah satu unsur penting dari suatu bisnis adalah laba. Yang mana laba didapat dari proses penjualan suatu barang atau jasa yang dihasilkan dari bisnis itu sendiri. Sedangkan peran yang kedua yaitu sebagai promosi. Marketing juga berperan untuk mempromosikan bisnis dan produk yang dihasilkan dari bisnis itu sendiri, baik berupa barang ataupun jasa. Sedangkan peran yang ketiga yaitu riset dan pengembangan. Selain pemasaran itu berfungsi sebagai sales dan promosi, marketing juga berperan dalam hal riset dan pengembangan produk agar produk yang disediakan suatu bisnis selalu top up dan dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Sedangkan peran yang terakhir yaitu implementasi dari konsep marketing communication. Marketing communication atau komunikasi pemasaran merupakan suatu bidang dalam komunikasi yang bertujuan menjalankan strategi komunikasi atau mengkomunikasikan. Materi selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis pemasaran. Jenis-jenis pemasaran yang pertama yaitu digital cloud marketing. Merupakan jenis pemasaran di mana permintaan dengan penawaran bertemu melalui media sosial dan untuk selanjutnya melakukan transaksi. Sedangkan jenis yang kedua yaitu public relation marketing. Jenis pemasaran ini lebih dominan untuk bekerja sama dengan sebuah media informasi publik yang besar untuk bersama-sama mengenalkan dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya penggunaan produk yang dihasilkan oleh mereka, serta tidak lupa menginformasikan akan keuntungan yang diperoleh apabila konsumen menggunakan produk-produk tersebut. Sedangkan jenis yang ketiga yaitu relationship marketing. Jenis pasar yang satu ini lebih dikenal dengan pemasaran mulut ke mulut. Dalam artian, definisi pemasaran memuat strategi khusus agar para konsumennya bersedia mengajak konsumen yang lain untuk menggunakan produknya. Dengan begitu, jaringan pemasaran akan semakin lebih luas dan jumlah konsumen akan semakin lebih meningkat. Sedangkan jenis yang keempat yaitu word of mouth marketing. Dalam marketing ini, tidak jarang divisi pemasaran memberikan imbalan atau hadiah kepada para konsumen yang mau mengajak konsumen lainnya untuk menggunakan produk dari perusahaan tersebut. Sehingga dengan begitu, para konsumen akan lebih bersemangat untuk menyebarkan informasi produknya. Jenis yang kelima yaitu call to action. Jenis pemasaran ini merupakan salah satu jenis pemasaran menggunakan media online dengan metode berbeda-beda, yaitu dengan menggunakan website pribadi. Seorang seller akan membuat website dan menggunakan seluruh data informasi produknya yang ia jual ke dalamnya. Kemudian sang pemilik website juga akan seller tersebut berusaha agar websitenya memiliki traffic atau pengunjung situsnya yang banyak. Sedangkan materi yang selanjutnya yaitu konsep pemasaran. Konsep pemasaran yang pertama yaitu kebutuhan atau need. Kebutuhan merupakan bawaan dasar biologis setiap insan dan tidak dapat direkayasa oleh pemasar yang bersifat internal. Sedangkan yang kedua yaitu keinginan atau want.
keinginan merupakan hasrat akan pemuasan tertentu dari kebutuhan yang lebih mendalam. Sedangkan yang ketiga yaitu permintaan atau demand. Permintaan merupakan keinginan akan suatu produk spesifik yang didukung oleh kemampuan dan ketersediaan untuk membelinya. Sedangkan yang keempat yaitu produk. Produk merupakan segala jenis sesuatu yang dapat ditawarkan guna memuaskan kebutuhan dan keinginan. Yang kelima yaitu nilai budaya dan kepuasan. Konsep dasar yang berlaku di sini adalah nilai pelanggan dan customer value. Sedangkan yang selanjutnya yaitu pertukaran transaksi dan hubungan. Pertukaran merupakan cara untuk memperoleh sesuatu baik itu produk maupun jasa yang diinginkan dari seseorang atau lembaga. Yang selanjutnya pasar. Ada 5 tingkatan pengertian pasar. Yang pertama yaitu pasar potensial. Pasar ini terdiri dari kumpulan konsumen yang mempunyai tingkat minat tertentu terhadap suatu penawaran pasar. Sedangkan jenis yang kedua yaitu pasar yang tersedia. Pada pasar ini terdapat kumpulan konsumen yang mempunyai niat penghasilan akses terhadap suatu penawaran pasar. Yang ketiga yaitu pasar tersedia yang memenuhi syarat. Pasar ini terdapat kumpulan konsumen yang mempunyai minat penghasilan akses dan kualifikasi untuk penawaran pasar tertentu. Yang keempat yaitu pasar yang dilayani. Pasar ini merupakan bagian dari pasar tersedia yang memenuhi syarat yang akan diakses oleh perusahaan. Sedangkan yang kelima yaitu pasar penetrasi. Ini adalah pasar yang terakhir di mana terdapat sekumpulan konsumen yang benar-benar telah membeli baik itu produk maupun jasa. Demikianlah yang materi yang dapat Ibu sampaikan. Jikalau ada Ananda yang kurang memahami akan materi tersebut, silahkan untuk bertanya pada kolom komentar. Dan untuk lebih memahami lagi, silahkan Ananda semua baca materi yang telah Ibu sediakan di Google Classroom. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.